Oke teman-teman, kali ini kita coba akan tonton video Timothy Ronald yang judulnya itu Bitcoin akan ke 20 miliar. Nah, jadi saya dari sisi pandangan saya yang nggak ngerti ya tentang Bitcoin, saya coba cari tahu kenapa sih si Timothy Ronald ini bisa sampai berpikir kalau Bitcoin itu bisa sampai ke 20 miliar. Langsung aja kita simak videonya. Wah, ini makin rame, makin malam, banyak bos-bos yang datang nih. Ada Bos Ivan, founder Holy Wings, kasih tepuk tangan dulu. Ada Bos Thomas juga, kasih tepuk tangan. Minum dulu. Oke. Bentar, ini dia kenapa mesti minum di situ sih? Apa maksudnya coba nih? Dia minum di situ, minum dulu katanya. Biar apa gitu? Ada yang tahu nggak nih? Kenapa dia mesti minum dulu di atas panggung? Kita lanjut lagi. Nah, ini akan jadi pemaparan materi gue. Banyak yang nanya, 2030 tuh apa? Dan gue nggak pernah bahas sebelumnya. Jadi ini adalah hasil gue riset. Ya, mungkin selama 2 tahun terakhir. Jadi yang gue pikirin adalah ketika COVID, kalian mungkin banyak yang ingat cerita gue itu tukar rupiah ke Swiss franc dalam jumlah yang besar dan gue beli Bank BRI waktu 2100. Gue selalu melihat krisis itu sebagai kesempatan. Di mana ada krisis, di situ justru tangga untuk gue naik. Kalau tidak ada COVID, Timothy tidak akan berdiri di sini sekarang. Akademi. Oh, jadi kalau nggak ada COVID, dia nggak akan berdiri di sini. Berarti COVID itu suatu ke apa? Entah apa lah ya namanya, entah keuntungan atau apa gitu buat dia ya. Kripto ini nggak akan pernah ada kalau tidak terjadi COVID. Itu krisis global secara pandemi, tapi bukan Tapi secara benar juga ekonomi. sih. Kenapa? Karena Federal Reserve ya dan bank sentral, gue nggak sebut ya di mana ya. Itu semuanya cetak uang rame-rame di jumlah yang kalian nggak bayangin. Jadi ekonomi yang sekarang ini kesannya stabil. Federal Reserve, emang Federal Reserve di mana ya? Dia nggak sebut tuh. Aduh. Itu palsu. Kita akan mulai ke slide yang pertama. Oke, ada yang pernah lihat foto ini nggak? Ada yang tahu orangnya siapa? Ya, kalau nggak salah ini Nggak ada yang pernah lihat? Klaus Angkat tangan Schwab deh, ya, yang tahu orangnya siapa? pendiri WEF World Economic Forum. Sedikit, ya. Ini adalah Klaus Schwab, pendiri dari World Economic Forum. Ini famous phrase yang akhirnya kena backlash yang luar biasa. Jadi gue akan gambarin sedikit ya, World Economic Forum itu apa. Itu adalah sebuah forum diskusi. Dulu namanya bukan WEF, kalian bisa searching sendiri, European Management Forum namanya. Lalu diganti oleh Klaus Schwab. Beliau ini orang yang punya kehausan terhadap kuasa. Jadi yang beliau lakukan adalah ngumpulin orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ini setiap tahunnya selalu ada ya di Davos. Tahun ini akan ada, tahun depan akan ada. Jadi mereka ini yang shaping global regulation dan global finance. You will own nothing and be happy di 2030. Ini quotes-nya dari Klaus Schwab. Artinya kalian nggak akan punya apapun dan kalian akan happy. Buktinya apa? Mobil. Penjualan di Indonesia, mobil itu turun drastis. Orang kebanyakan naik apa? Naik Grab, ya, naik Gojek, Uber di luar negeri. Makin jarang orang yang punya mobil. Rumah. Siapa yang di sini udah punya rumah? Yang udah beli sendiri? Yang lunas? Kelihatan kan jumlahnya? Mungkin hanya 5%. Yang sewa? Nggak mau ngaku nih, buset. Terus nggak punya rumah, tinggal di mana lo? Saya nggak mau ngaku. By 2030, target mereka adalah mengurangi orang yang punya aset. Ya. Next. Ini adalah revolusi industri keempat. Ya, ada nomor 1, 2, 3, dan keempat.
Revolusi ke industri keempat ini akan sedikit berbeda. Dan ini menurut gue justru yang akan menimbulkan krisis. Orang banyak pikir teknologi itu akan bikin manusia semakin makmur. Betul. Tapi hanya manusia tertentu. By 2030, menurut gue akan ada 2 industri yang akan maju. Gue bukan bilang industri yang lain akan mati. Tapi yang akan jadi luar biasa adalah 2 industri. Satu adalah revolusi intelligence digital atau artificial intelligence. Dan yang kedua adalah revolusi kripto. 2, simple. Digital intelligence dan the future of finance. Lu mau jadi kaya, lu mau bisa punya rumah dan punya aset, 2 industri ini yang bawa lu paling cepat. Nextnya. Kalian bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa yang gua paparin akan hilang. Ada yang nonton podcast gua di Deddy Corbuzier 2022? Itu keluar kalau gua nggak salah di Desember. Tapi Deddy itu ngestok podcast itu tuh 3 bulan sebelumnya. Waktu ChatGPT itu masih beta, jadi belum ada, kalian belum ada yang pakai pasti sini. Gue udah bilang di podcast itu yang hilang tuh pertama justru apa? Seni kreatif kan. Desainer tuh akan hilang. Sebelum keluar di GPT bisa prompt gambar. Karena gue udah coba, gue udah tahu limitasinya. Pertama, ada yang kerja administratif gak di sini? 1% lah ya, masih ada. 2, customer service ada CS nggak di sini yang kerja? Ya kalau bisa sini harusnya sedikit ya CS ya. Retail dan kasir ada? Ada. Transportasi ini bukan punya usahanya ya. Lu jadi supir gitu. Ada? Transportasi? Ada loh. Accounting, akuntan, angkat tangan ya. Akuntan. Lebih banyak ya akuntan ya. Jurnalis, ada beberapa, bahkan ada orang gua sendiri di sini kan, banyak jurnalis. Manufacturing dan production itu menurut gue semua yang ada di sini ini akan di remove sama teknologi. Artificial intelligence akan ganti semuanya. Karena administratif, clerical jobs itu gampang sekali diganti. Tidak ada yang spesial. Data entry, masukin ke Excel, itu semua bisa diotomatisasi. Basic accounting, pembukuan, udah nggak butuh orang. Bahkan untuk analisa laporan keuangan, kalian cobain aja. Buat lu semua yang punya perusahaan, coba lu screenshot neraca lu tanya ke ChatGPT, kalian tanya, hasilnya ini menurut kalian lebih bagus kalau apa? Dia bisa analisa financial statement kalian. Arus kas, income statement, neraca. Semua, basic journalism. Sebagai contoh ya, pertanyaan yang kalian tadi pikir gue bikin di sini, gue jujur, itu baru gue bikin 5 menit sebelum gue datang sini. Pakai apa bikinnya? Pakai DeepSeek punya Cina. Jadi gue udah train modelnya. Prom gua. Bentar, tadi dia bilang pekerjaan-pekerjaan yang tadi dia sebutin itu bakal tergantikan ya. Yang betul, kalau AI ini udah bisa menangani banyak tugas-tugas seperti data entry, chatbot, menggantikan dengan banyak customer service manusia. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini berarti 100% pekerjaannya hilang? Kan kalau kita lihat faktanya, banyak bisnis yang masih lebih memilih layanan customer service manusia. Ada beberapa alasan ya. Jadi kalau AI ini bisa memberikan dia bisa memberikan jawaban, tapi dia nggak punya empati. Beda dengan manusia. Terus nggak semua pelanggan itu ngerasa nyaman berbicara sama bot ya, sama masalah yang kompleks. Udah gitu, AI juga sering salah tuh memahami konteks dalam percakapan yang lebih panjang. Kadang-kadang kita ngomong apa, udah panjang lebar, dia nyautnya apa, kan nggak nyambung. Jadi menurut saya, alih-alih pekerjaan ini lenyap, mungkin yang terjadi itu cuman evolusi peran aja. Misalnya kayak customer service ini jadi AI-nya supervisor yang mungkin dia cuman turun ketika AI ini nggak bisa nyelesain masalah yang kompleks. Terus data entry tentu akan lebih fokus pada untuk melakukan validasi data lah, dibandingin dengan memasukkan data secara manual. Nah, tadi juga Bro Timothy bilang transportasi mobil itu supir bakal tergantikan. Jadi kalau kita lihat udah hampir 1 dekade kita mendengar bahwa mobil self-driving atau mobil otomatis akan menggantikan supir, tapi kayaknya kalau kita lihat sekarang itu belum ada ya. Tesla dan Waymo memang punya self-driving, tapi masih ada banyak tantangan. Yang pertama, regulasi
masih belum siap untuk sepenuhnya mengizinkan mobil tanpa supir. Terus kendaraan otonom masih sering mengalami kecelakaan, terutama di situasi jalan yang kompleks. Apalagi, tahulah di Indonesia ini daerah-daerah yang jalan rayanya itu kompleks banget ya. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap mobil tanpa supir juga masih rendah. Jadi kalau menurut saya ini juga nggak bisa dibilang sepenuhnya benar ya. Mungkin transportasi ya pakai kendaraan hybrid system yang lebih realistis ya. Sopirnya tetap ada tapi lebih sebagai operator daripada full kontrolnya. Terus truk self driving mungkin lebih cepat diadopsi di jalan tol yang lurus ya dan stabil dibandingkan dengan taksi di kota-kota. Nah, yang ini sebagai seorang ada pengalaman di bidang jurnalis, saya nggak setuju nih kalau AI ini akan menggantikan jurnalis. Tapi yang jadi masalah utama di sini, AI itu nggak bisa melakukan investigasi secara mendalam. Jadi kalau berita itu bukan cuma soal nulis ya, tapi juga mencari fakta, wawancara, dan verifikasi. Nah, kita tahu lah, AI itu hanya bisa menulis berdasarkan data yang kita berikan, bukan mencari sumber-sumber baru. AI memang bisa menciptakan fake news, tapi kalau nggak diawasi dengan ketat, ya malah jadi kacau. Jadi jurnalis mungkin akan menggunakan AI untuk membantu riset dan menyusun laporan lebih cepat. Tapi untuk AI bisa menggantikan investigasi manusia itu saya rasa cukup sulit ya. Terus gimana dengan seni digital? AI memang bisa gambar, tapi seni itu kan bukan soal hasil akhir ya. Masih banyak orang yang lebih menghargai proses kreatif manusia dibandingkan sekedar gambar dari prompt. Nah, kalau akuntan, AI memang bisa melakukan pembukuan, analisis keuangan, dan prediksi pasar. Dan kalau kita lihat, akuntansi ini memiliki aturan hukum dan etika yang kompleks. Yang jadi pertanyaan saya, apakah AI sudah mengadopsi ini? AI ini bisa dibilang nggak bisa bertanggung jawab ya secara hukum jika terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Udah pasti akuntannya yang tanggung jawab, bukan AI. AI nggak bisa bertanggung jawab. Nah, klien bisnis tentu masih lebih percaya pada manusia dalam pengambilan keputusan finansial yang besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini peran akuntan mungkin memang akan bergeser menjadi tapi nggak digantikan secara sepenuhnya ya. Mungkin dia menjadi AI auditor, di mana mereka bisa memastikan AI melakukan tugasnya dengan benar. Nah, AI akan menjadi alat pembantu pembuat keputusan, tetapi bukan pengganti sepenuhnya. Jadi belum sampai ke sana lah. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya dari ini, jadi AI itu lebih mungkin mengubah cara kita bekerja, bukan menggantikan manusia secara sepenuhnya. Ya memang beberapa pekerjaan akan terancam, tapi yang lebih realistis adalah AI menjadi asisten bagi manusia, bukan mengganti secara sepenuhnya. Jadi daripada kalian khawatir AI yang ngambil alih pekerjaan, lebih baik kita beradaptasi dan belajar bersama AI. Oke, kita lanjut ya. Apa? Kasih gue pertanyaan level Bloomberg interview ke regulator dan para pelaku industri. Itu pertanyaan yang lu lihat tadi, itu bukan pertanyaan gue. Semuanya dibikin pakai AI. Next. Nah, ini data dari McKinsey. 375 juta orang akan affected, ya. Jadi ini akan jadi perubahan okupansi terbesar dalam sejarah manusia. Ini gue selalu bilang, zaman dulu, ya, zaman dulu itu kalau kalian adalah seorang budak, ini kan sejarah selalu berurang ya. Zaman sekarang budak modern itu masih ada. Bedanya kalau zaman dulu budak itu cuma dicambuk, dikasih rumah, dikasih roti. Kalau sekarang dikasih gaji berupa gaji UMR. Tapi ke depannya, ketika teknologi udah bisa surpass itu, teknologi udah bisa menggantikan itu, fungsinya apa lagi? Tidak ada. Jadi teman-teman, menurut saya ini kita nggak perlu khawatir dengan terjadinya revolusi ini, revolusi industri atau apapun itulah. Karena revolusi itu udah pasti terjadi ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari revolusi industri uap. Kalau kita khawatir, yang ada justru kita nggak menyiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi saya rasa jenis-jenis pekerjaan atau apapun itu yang digantikan ya mau nggak mau kita harus coba adaptasi supaya
kita ibaratnya lebih siap lah untuk menghadapinya. Jadi jangan takut. Udah. Dan ini akan sebentar lagi. Ini data dari McKinsey. Next. Kalian lihat. Ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Emas, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, dan Bitcoin. Apa yang 7 aset paling besar di dunia ini have in common? Perfect money, digital intelligence, that's it. Ya. Kita dari nomor 1, gold. Gold itu apa? Aset apa? Orang kan banyak bilang itu adalah uangnya Tuhan, God's money. Gold itu udah ada jauh sebelum kita ada di sini. Sebelum kalian semua duduk sini, gold itu udah ada jauh. Ya. Itu adalah orang anggap sebagai uang yang sebenarnya. Karena bank sentral di semua dunia itu reserve-nya cuma 3 yang besar. USD, Euro, dan Gold. Dan Gold ini akan terus thriving. Nanti kita akan bahas Gold ke depannya ya. Next ya Apple. Apple ini pasti akan dia. Kalian nonton semua earnings call-nya. Gue udah nonton semua. Gue baca semua corporate presentation-nya. Semua arahnya cuma ke satu, AI. Microsoft. Microsoft ini lagi gila banget ke AI. 30% dari revenue Microsoft itu ada di software-nya. 30% itu di cloud, dan sisanya dia akan push ke AI. Nvidia, gue udah gak usah jelasin, kalian tahu semua Nvidia temanya apa. It's all AI. Chip paling barunya segala macam. Alphabet, sama. AI juga arahnya. Amazon, kalian kira paling besar retailnya? Bukan, AWS yang paling besar. Amazon Web Services, sama. Nonton earnings call-nya. Arahnya semua ke AI, dan nomor 7 Bitcoin. Banyak orang belum sadar, banyak yang bilang, oh Bitcoin itu scam. Tapi Bitcoin itu buktinya, ini adalah aset paling resilient. Kalau sekarang sih udah turun sedikit ya, bukan 1,9 T. 1,8 sekian T market cap-nya. Dan gue akan jelasin kenapa ini kecil sekali. Ada yang ngerasa Bitcoin mahal nggak? Oh nggak ada. Ada yang nggak punya Bitcoin nggak di portofolionya? Ada, satu, pendekar. Kalian coba lihat chart ini baik-baik. Bitcoin 1,9 T. Amazon 2,4 T. Bitcoin itu cuma satu perusahaan di US. Murah nggak? Kalian ada yang tahu nggak listed US itu berapa? Ada yang tahu? Angkanya semua gabungan 50.000. Kalian lihat deh, Apple tuh 3,5 T, Microsoft 3 T, Nvidia 2,94 T. Bitcoin tuh kayak cuman satu. Bahkan ETF, ya lu gabungin Vanguard punya total stock market index sama Vanguard S&P 500, itu lebih besar market cap-nya dibanding Bitcoin. Jadi yang bilang Bitcoin sekarang udah mahal, itu kurang pinter. Next. Ntar, ini dia ngitung market cap itu pakai metode apa ya? Dijelasin dong, gimana caranya lu ngitung market cap dan ngebandinginnya dengan yang lain, itu harus dijelasin. Nah, dunia akan berubah. Ada yang lihat foto ini nggak? Ada yang pernah lihat foto ini? Ini waktu Donald Trump maju. Ya. Mark Zuckerberg, ini dia lagi ngelirik kemana nih? Kalian tahu kan? Ya. Jeff Bezos, Sundar Pichai, dan Elon Musk. Zaman dulu orang-orang paling kaya itu siapa? Andrew Carnegie, Rockefeller, oil. Zaman sekarang udah bukan seperti itu. Ini adalah kedepannya teknokrat ini akan menguasai dunia. Yang kuasain teknologi akan kuasain dunia. Yang kuasain teknologi terdepan akan yang kuasain dunia. Next. Nah ini apa yang akan terjadi ke General Masses? Kalian lihat tempat ini bagus kan sekarang, tapi ini nggak jauh dari kalian, ini di Jakarta. Rata-rata pekerjaan seperti ini apa? ART, supir, clerical jobs, mentok, retail, kasir, ngantar-ngantar makanan, Haiti aja udah pakai robot sekarang. Apa yang akan terjadi ke General Masses? Ke 10% yang tadi McKinsey datanya hilang. Kalau udah nggak dibutuhin lagi. Buruh itu zaman sekarang bisa demo. Lu punya pabrik 1.000 orang, dia demo, lu pusing. Nggak produktif lagi pabrik lu. Nextnya, punya duit nih, capex hajar bikin robot. Apa yang terjadi ketika buruh udah nggak dibutuhin? Nggak ada tempatnya lagi di society. Next.
Nah, gue percaya ini, ya, gue penggila sejarah. Lo tanya gue semua yang terjadi dari tahun 1000 mungkin sampai sekarang gue hafal semua. Setiap century hal besar apa yang terjadi? 1741 apa yang terjadi? 1800 itu gue pelajarin secara detail. Kenapa? Karena gue percaya sejarah itu selalu berulang. 1930 yang terjadi adalah Great Depression. Itu momen sebelum pencetakan uang gila-gilanya. Dan gue percaya di 2030 ini akan ada hal similar yang terjadi. Kenapa? 2008 adalah krisis. Tapi itu di bail out oleh bank sentral lumayan bagus. 2020 COVID. Yang mereka harus lakukan apa? Mereka pump up fiskal ekonomi. Mereka bikin dolar itu banyak sekali. Nanti gue akan tunjukin chartnya. 42,5% sirkulasi dolar itu dicetak tahun 2020 kemarin. Ya, dan itu data. Ketika hal ini berulang lagi, gue percaya akan ada Great Depression Part 2. Great Depression itu nggak sebentar. Kalian silakan cari sendiri berapa lama. Buktinya apa? Mari kita bahas data, fakta, dan angka. Next. Kalian ada yang ngerasa nggak? Di sekarang ini, walaupun katanya udah nggak krisis, daya beli masyarakat lemah. Buktinya apa? Penjualan auto. Gue selalu bilang ke teman-teman gue yang beli-beli saham otomotif dan lain-lain, itu pasti jatuh ke tanah. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak ada daya beli lagi sekarang. Ya, ini datanya. Ya, interest rate dan quantitative easing. 1930. Risetnya gue dapat dari mana ini? Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia. Lihat kemiripannya ketika 2020. Identikal nggak? Identikal. Jadi apa yang mereka kerjakan dulu? Perhatiin, ketika monetary base, persen ke GDP-nya naik, itu terjadi krisis yang luar biasa. Mereka itu ngerampok lu, bukan dengan perpajakan. US itu ngerampok orangnya, bukan dengan IRS pajakin mereka. Tapi dengan Federal Reserve cetak uang dan banjirin marketnya. Itu adalah format dari pencurian yang baru. Lihat. Nah, di sini dia udah sebutin tuh tadi. Negara mana ya? Nggak bisa makan orang. 1930. Itu panjang sekali, makanya namanya Great Depression. Nah, itu udah ada Nanti di ketika presentasi Great tuh. Depression terjadi, part 2, dan masyarakat yang gue bilang tadi, yang di bawah 10% itu yang dipindahkan, nggak dibutuhkan lagi. Lu kan lihat kekacauan yang luar biasa. Next. Nah ini dia yang gue bilang tadi. Purchasing power dari $1 sejak 1635. Gue bilang, gue selalu belajar dari sejarah. Kalian kan banyak yang, di sini ada yang ngerti analisa teknikal? Beberapa ya. Ngerti, Bang. Perhatikan, apa yang terjadi di 1971? Apa yang terjadi? Chartnya landai, tiba-tiba. Chartnya bergerigi sebelumnya. Ya. 1971, Nixon cabut dari emas, dia landai. Jadi dolar itu baru devaluasi gila-gilaan, bukan justru dari 1635, tapi 1971. Dan ini akan sampai ke ujungnya. Next. Nah, ini adalah M2 money supply. Buat yang nggak ngerti, itu uang yang beredar di masyarakat. Kalian lihat, ini data terbaru. Nambahnya eksponensial nggak? Jadi lu kalau punya kenaikan gaji 20%, ini di US ya gue ngomong, bukan di sini. Tapi gampangnya gini, yang terjadi di US lu kali 2 di sini. Kalau gue ngomong inflasi di US itu 7%, lu kali 2 di sini. Ya, emerging market itu selalu kali 2 kalahnya dari US. Di US aja seperti ini. Next. Nah ini, ada yang tahu rumahnya siapa? Bukannya emang kita nggak mau ngapa-ngapain ya hari ini? Michael Saylor, betul. Kalian stalker juga ya? Gue lagi coba undang sih dia. Ini rumahnya Michael Saylor. Di Miami Beach. 1930 itu ada plakat di rumahnya harganya $100.000. Kalian tahu nggak $100.000 sekarang buat rumahnya yang dapatnya apa? Pajak 2 minggu. Bayar pajak 2 minggunya $100.000. Mendingan beli dolar atau Miami Beach property? Property. Ya. Karena nggak bisa dibikin lagi, itu ada yachtnya Sailor tuh di bawah tuh. Next. Apa yang terjadi di emerging market currency? Itu kan pertanyaan kalian. Karena kita bukan US. US aja udah mampus, apalagi kita. Ya, kita emerging market. Ini peso Argentina. Ada yang datang di sini nggak? Coba angkat tangan yang datang di sini. Oh, banyak pendekar gue dari 2 tahun lalu.
Ini gue bohong-bohong atau beneran? Gue bikin ini waktu itu. 232. Ini udah tinggi banget loh tuh. Gue prediksi di sini, gue ngomong Argentina peso akan ke 1000. Kenapa? Karena gue udah hitung kuantitatif easingnya. Dan betul, dia sampai ke 1000. Sekarang pertanyaannya, lu orang Argentina, apa yang lu mau beli? Saham Argentina kah? Apa yang lu mau beli? Dolar? Dolar pun lebih bagus karena naik 4 kali, 5 kali naiknya. Apa yang lu bisa beli? Perusahaan kah di Argentina? Coba lu bikin kayak klub malam kayak Holy Wings di Argentina. Lu bisa kejar inflasinya. Mati. Ya. Lu kalau jadi orang Argentina tidak ada yang bisa lu lakukan kecuali beli emas, beli dolar dan beli Bitcoin. Cuma 3 jawabannya. Next. Nah, ini akan terjadi. Ya, ini balik lagi sejarah. 1930 apa yang terjadi? Confiscation, emasnya dicolong. Lu punya emas di rumah, digeruduk, diminta. Karena itu form dari perfect money. Ini pesawat-pesawat kecil ini adalah gambar capital, uang lu. Ya. Ketika uang dari currency yang lebih lemah, kayak Argentina, gua contohnya Argentina aja ya biar aman ya. Argentina peso, dia mau keluar ke dolar, dolar tuh black market di sana. Ada yang tahu nggak? Lu beli dolar sebelum zamannya Javier Milei itu sama dengan lu beli narkoba di sana. Ditangkapnya sama. Kenapa? Ini akan ada batas, capital flight itu akan dihantam. Jadi ketika uang lu mau keluar, itu akan ada capital flight protection. Lu udah tahu nih, oh nggak bisa di sini uangnya, gue butuh uang yang lebih bagus. Akan ada restriksi. Ada yang pernah beli dolar dalam jumlah besar? Restriksinya kecil sekali loh, maksimal per harinya di sini. Ini akan diterapkan mati-matian sebelum 2030. Next, selalu ada siklus. Ya, ini dari Ray Dalio, gue pinjam chartnya. Ada short term, jangka pendek, siklus hutang, dan siklus hutang dalam jangka waktu yang panjang. Setiap 3 tahun, 5 tahun, itu ada mini krisis. Tapi ini, lu lihat, long term. Ya, ketika dia akan ketemu ya, productivity-nya. Ini terjadi kapan? Tech bubble, 1999. 2008, global financial crisis. 2020, COVID. Tapi COVID itu tertunda. 2008 dan 2020 itu tertunda menurut gua. Dua-duanya di bail out. Kali ini Fed tadi udah sampai ujung dia. Dia quantitative easing udah sampai ujung. Dia nggak bisa lagi. Dia nggak bisa lagi bail out lagi. Ketika terjadi krisis akan ambruk. Ya. Dan lu akan lihat siklusnya ketika empire rise and fall. Kapan jatuhnya kerajaan. Next. Ini dia. Ya. Selalu terjadi seperti ini. Kedamaian. Amerika menang, karena dia menang semua perang. Militernya paling kuat, World War I, World War II, menang. Takut lawan Amerika, damai. Financial bubble and big wealth gap, 2008 terjadi. Ya. Financial bust dan economic downturn, 2008-2020. Printing money and credit, sekarang. Revolusi and wars, sekarang, bentar lagi. Debt and political restructuring, soon 2028. Dan New World Order yang baru akan terjadi. Ada yang bisa tebak kira-kira kemana negaranya? Ketika gembor-gembor AI, itu narasi yang dipakai sama US, Cina cuma keluarin satu, DeepSeek nih yang kecil. Nah, itu peluru kecilnya. Masih banyak peluru yang Cina punya. Next. Ada yang tahu mobil BYD? Kalian tahu nggak total market share dari global EV sales mereka berapa persen dari mobil di dunia? Ada yang tahu? Any idea? Gambarannya Tesla tuh 13,7%. BYD itu 22% semua mobil yang ada di dunia. Kalian cek Google sekarang. Nggak sadar kan kalian? 5 tahun lagi, itu lo nggak bakal lihat Toyota itu nggak bakal ada. Itu semua akan dikuasai sama BYD. Bro Gabriel Ray punya SF90XX nih, salah satu paling cepat. Ya. Tapi XX-nya dia lawan BYD yang baru, Yangwang, kalah cepat bro. Harganya 20 kali ke bawah. Gue pas lihat itu BYD, gue kaget itu. Wah gue beli Sena buat apa ini? Kenceng banget, lewatin kayak God gitu, dia bisa lewatin God gitu. Sena gue baru keluar parkirannya udah nabrak gitu. Cina akan revolusi semuanya, ya. Next. Nah, ini adalah namanya Gresham's Law.
Dari 1930, orang-orang zaman dulu udah tahu. Ya. Prinsipalnya apa? Spend bad money, hoard good money. Contoh, pernah lihat bule-bule Australia di Bali? Mereka dapat gaji itu lebih tinggi dibanding kita. Dia dapat uangnya dari Australia, liburan di Bali, berasa jadi orang kaya, padahal nggak kaya. Kenapa? Karena dia pakai prinsip Gresham Law. Dia spend bad money, dia hoard good money. Dia dapat gaji dalam bentuk Australian dollar, dia spending dalam IDR. Sama kayak mereka yang ke Thailand. Mereka spending di baht yang lebih murah. Ya, ketika kalian buang bad money, ya mungkin seperti beliau-beliau di depan ini yang Bitcoinnya sudah banyak, lu akan merasa semuanya jadi lebih murah. Next. Nah, ini adalah presentasi gue tanggal 26/07/2024. Gue bilang di sini bahwa 1,5 miliar Bitcoin is inevitable. Jadi yang mau gue bawain di sini adalah, penasaran kan kalian, prediksi Bitcoin gue berapa sebenarnya? Next. Dan bagaimana cara hitungnya? Why is it glowing? Nah, Bitcoin itu adalah menurut gue the first perfect money yang diciptakan oleh manusia, ras manusia. Emas itu kenapa nggak sempurna? Satu, emas itu sulit ditransfer. Kalau gue punya 1 triliun emas, sulit gue pindahinnya. Perlu penjagaan yang luar biasa. Gue perlu pasukan buat pindahin emas gue. Simpennya pun di mana? Gue simpen di tempat gue, di bobol. Gue bukan bank sentral, gue nggak bisa simpen 1 triliun dalam bentuk emas. Gue mau pergi ke Swiss, gimana caranya? Pakai emas gue, taruh di private jet sampai jatuh jetnya. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya. Tapi emas tuh alternatif untuk kalian yang bisa punya vault, emas menurut gue lebih bagus dibanding lu hold saham apapun di emerging market. Karena saham itu nggak sebagus itu. Nanti gue kasih datanya. Next, ini target price. Tapi lucu loh orang ini loh. Iya, yang benar ya, Bitcoin itu bisa dikirim kemana aja dalam hitungan detik. Tapi kan kalau misalnya ada pemadaman internet global atau gangguan jaringan, coba kemana tuh? Gimana caranya lu akses? Jadi Bitcoin itu kan butuh infrastruktur digital ya, sedangkan emas itu bisa disimpan secara fisik tanpa bergantung dengan teknologi. Apa yang terjadi kalau pemerintah itu melarang transaksi Bitcoin? Lu tetap benar bisa jual emas di pasar gelap? Ya kalau Bitcoin dilarang ya bisa diblokir sama exchange, tapi kalau emas ya masih bisa. Dia dijual di malah juga masih bisa di pasar gelap juga masih bisa. Price gua 20 miliar per koin. Ini media bisa catat. Ini aneh Target nih. Timothy Ronald, Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Gimana cara hitungnya? Sederhana. Ya. Ini adalah modeling yang gue pinjam dari data internalnya Michael Saylor, timnya. Ya. Jadi Bitcoin itu akan turun ARR-nya. Kalau sekarang ARR itu 100% lebih tahun ke tahun dari awal inception. Ini kita udah diskon ya. Gue bahkan pakai lebih konservatif dibanding modelnya Michael Saylor. Dia prediksi tuh dari 50, 47,5, 45, 42. Gue ratain di 30% ARR. 30% tahun ke tahun compounding dari harga sekarang itu akan reach $1 juta. Kalian mungkin ada mikir 16 miliar, bukan. Karena rupiahnya Biden akan 20.000. Jadi Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Jadi mahal atau murah sekarang? Ibarat Benjamin Graham, teori margin of safety-nya, ini baru 5%. Lu punya margin of safety 95. Jadi ada yang panik, Bitcoin naik 105, turun 98, gue harus ngapain? Jawabannya apa? Beli lagi. Ini dia pakai teorinya si Benjamin Graham ya. Dia bilang soal margin of safety. Jadi buat teman-teman, si Benjamin Graham ini kalau dikenal itu dia bapak investasi nilai atau value investing. Dia ini mentornya si Warren Buffett. Nah, si Benjamin Graham ini mengeluarkan teori tentang margin of safety. Atau prinsip investasi yang menekankan membeli aset di bawah nilai wajar untuk mengurangi risiko kerugian. Nah,
konsep utama dalam investasi menurut si Graham, investor itu harus membeli aset dengan harga yang jauh di bawah nilai intrinsiknya. Terus, kalau ada kesalahan dalam perhitungan, investor masih bisa memiliki bantalan untuk melindungi diri dari kerugian yang besar ya. Jadi tujuannya itu, margin of safety. Nah, berbeda konsepnya kalau ini diterapkan sama Bitcoin. Bitcoin itu nggak punya menghasilkan pendapatan atau dividen atau yang namanya arus kas ya. Nilai intrinsik Bitcoin itu tidak bisa dihitung dengan metode konvensional seperti DCF atau discounted cash flow. Tapi ada beberapa pendekatan untuk menilai harga Bitcoin dengan margin of safety. Pertama, kita bisa pakai cost of production. Nah, kalau kita hitung biaya menambang satu BTC saat ini ya kisaran di 20.000 US dollar sampai 30.000 US dollar. Jadi tergantung sama harga listrik dan perangkat keras yang kalian pakai. Nah, kalau harga Bitcoin itu jatuh jauh di bawah biaya produksi, bisa dikatakan ada margin of safety-nya karena harga Bitcoin jarang turun di bawah biaya produksinya untuk waktu yang lama. Contohnya saat Bitcoin turun di 15.000 US dollar di tahun 2022. Kan banyak tuh penambang Bitcoin yang mengalami kerugian besar. Jadi kalau saya bilang di sini, kalau harga Bitcoin mendekati atau di bawah biaya produksi, ini bisa menjadi indikasi kalau harga saat itu memiliki margin of safety. Tapi nggak seperti saham yang nggak punya nilai fundamental. Jadi Bitcoin selain biaya produksi dan adopsi pengguna aja. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa coba pakai metode dari release price atau harga rata-rata pembelian Bitcoin di pasar ya. Dengan menggunakan metode release price ini, sama dengan release price ini ibaratnya kayak total nilai semua Bitcoin yang dibeli dibagi dengan jumlah Bitcoin yang beredar. Nah, kalau harga pasar Bitcoin lebih rendah dari release price-nya, berarti banyak investor yang ngejual rugi dan ini bisa dianggap harga diskon. Terus, saat bear market, harga Bitcoin kan seringkali turun di bawah release price nih. Nah, ini juga menciptakan margin of safety bagi investor jangka panjang. Nah, teman-teman juga bisa pakai metode yang ketiga, Bitcoin stock to flow. Nah, ini model bisa dibilang model S2F ya. Nah, ini mengukur kelangkaan Bitcoin dengan membandingkan suplai yang ada dengan produksi baru atau yang dihasilkan melalui mining. Nah, model ini pernah memprediksi Bitcoin itu bakal mencapai 100.000 US dollar di tahun 2021, tapi akhirnya malah meleset. Nah, kalau harga Bitcoin jauh di bawah prediksi S2F, ini bisa dianggap margin of safety untuk investor yang percaya sama model ini. Jadi ada beberapa metode lah, ada yang percaya dengan S2F, ada juga yang pakai release price. Nah, masalahnya dengan model S2F ini, model ini nggak mempertimbangkan faktor makroekonomi seperti suku bunga sama regulasi. Nah, model ini telah meleset dalam beberapa siklus pasar. Jadi banyak orang yang skeptis kalau pakai model S2F. Nah, kalau kesimpulannya buat saya, investor yang masih percaya sama model ini tuh harganya jauh di bawah prediksi S2F ya, bisa dianggap ini memiliki margin of safety. Terus apakah margin of safety ini bisa digunakan untuk menghindari resiko besar di Bitcoin? Nah, kalau berdasarkan keterangannya si Timothy yang dia bilang dia pakai model si Graham itu kan menekankan bahwa margin of safety itu adalah perlindungan dari nilai resiko yang besar. Tapi Bitcoin adalah aset dengan volatilitas yang tinggi, yang nggak bisa punya nilai intrinsik yang pasti ya. Nah, kelemahannya di sini, kalau kita menerapkan margin of safety pada Bitcoin tidak punya nilai fundamental seperti saham atau obligasi. Nah, di dalam saham kita bisa menghitung laba bersih perusahaan, dan kita juga bisa menghitung tingkat bunga dan jaminan serta pembayarannya. Sedangkan Bitcoin itu nggak memiliki faktor fundamental, jadi sulit kita menentukan harga ini murah atau mahal. Terus Bitcoin juga bisa turun drastis ya tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang malah turunnya ya cuma gara-gara tweetnya si Elon Musk saja. Saham tuh biasanya nggak turun lebih dari 90% dalam waktu singkat kecuali perusahaannya bangkrut. Sedangkan Bitcoin bisa turun sampai
sekitar 80-90% di bear market tanpa alasan yang jelas. Jadi margin of safety dalam Bitcoin ini nggak sekuat margin of safety dalam saham atau obligasi. Nah, kalau pemerintah melakukan atau menerapkan pajak yang tinggi, harga tentu bisa turun drastis tanpa peduli sama margin of safety. Berbeda sama saham yang memiliki proteksi hukum. Bitcoin bisa benar-benar dihancurin sama regulasi yang ketat. Jadi ya menurut saya konsep margin safety yang diterapin di Bitcoin sama metode biaya produksi real price ini bisa aja, tapi Bitcoin yang nggak memiliki ibaratnya standar yang jelas ya di sini ya, beda sama saham sama obligasi. Lu mau kasih gue 120, 105, 95, 70, gue peduli setan karena target gue jauh banget. Ya, next. Ini historical Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik di muka bumi ini. Ya, real. Dari semua matrix, ya, 3 matrix pertama, modern portfolio theory. Historical ARR 104%, Sharpe ratio di 0,83. Makin dekat ke 1 makin bagus. Dan dia standar deviasi di 153%. Jadi kalau orang bilang Bitcoin itu volatil, Sharpe ratio-nya itu 0,83. Ini bagus sekali. Lu cari portfolio. Ini juga nih lucu nih. Dia bilang ngukur pakai Sharpe ratio ya. Coba kita simak lagi deh. Rich ini. Sharpe ratio adalah risk adjusted return. Di finance kita nggak cuma nyari return, tapi kita cari risk adjusted return. Next. Nah ini dia. Ini data dari McKinsey juga. Global wealth akan diprediksi ke 1.000 triliun. Maksudnya global wealth itu apa? Semua properti, semua saham, semua tanah yang lu pernah lihat, harta di dunia ini akan diprediksi 1.000 triliun. Next. Nah ini prediksinya Halvini. Kalau Bro Kakak personal, Bro Kakak pernah bilang ke gue, menurut dia Satoshi adalah Halvini. Menurut dia. Gue juga kayaknya berpikir demikian. Orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Halvini udah prediksi, ini tahun 2009, ya baca nih. Bitcoin itu value-nya 10 juta dolar. 2009 tuh Bitcoin belum menjadi apa-apa. Dia cuma valuasi sederhana, ya. Dia estimasi 100 triliun US dollar ke 300 triliun global wealth. Tapi bentar deh, saya yang soal Sharpe ratio tadi itu, nah masalahnya kalau Bitcoin pakai Sharpe ratio itu nggak memperhitungkan tail risk ya, atau crash besar yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Kita tahu lah Bitcoin itu pernah mengalami koreksi sampai di minus 80% dalam waktu siklus bear market, sesuatu yang mungkin jarang terjadi ya sama saham atau emas. Jadi kalau Bitcoin dibilang memiliki return tinggi, pertanyaannya apakah investor bisa tahan sama fluktuasi harga sebesar itu ya? Jadi kalau saya bilang Bitcoin ini memang memiliki Sharpe ratio yang tinggi daripada saham sama emas, tapi volatilitasnya itu ekstrim banget, tetap menjadi risiko besar. Dan Sharpe ratio di 0,83 itu nggak cukup kuat untuk membantah bahwa Bitcoin adalah aset yang beresiko tinggi. Tapi McKinsey tadi bilang, karena ini 2009, udah meninggal juga orangnya. McKinsey prediksi akan ke 1.000 triliun. Jadi kalau kita pakai proyeksi Halvini lebih jauh lagi. Kira-kira berarti harusnya di sekitar 25 sampai 35 juta dolar. 3 Bitcoin is all you ever need. Buat lo orang-orang kaya yang duduk di sini, beli 3 sekarang, you're set for life. Karena minimal, menurut gua 3 koin itu akan bring lo 60 M. Next. Nah ini adalah market cap prediction. Ini model valuasi dari Bitcoin, gold, art, equity, real estate, dan bonds. Simpelnya ya, prediksi paling sederhana gua, Bitcoin akan ke market cap di 20 triliun US dollar. Sekarang berapa market cap-nya? 1,8 T. Anjir, 20 ribu triliun. Itu sama aja ngumpulin kekayaan orang dari sektor berapa aset itu. Jadi dia mau ke 3 T. Nggak logis ini. 4 T. Ini nggak logis sih. Itu masih murah karena lo harus Nggak beli sama realistis. saham. 1,9 T itu cuma kayak Visa ditambah sama satu saham yang kecil.
terlalu kecil. Pool of money yang masuk ke Bitcoin itu terlalu kecil. Belum dilirik sama dunia. Orang bilang institusi udah masuk. Bitcoin itu cuma satu saham di US. Next. Dari 1.000 triliun dari kekayaan, prediksi Michael Saylor ini akan seperti ini gambarannya. Real estate akan segitu, 2045 ya. Dari 2030 1.000 triliun, ini prediksinya. Aset kelas. Real estate akan berkembang terus. Bitcoin nggak akan ngalahin properti. Properti akan jadi paling besar. Kenapa? Karena orang mau tinggal di Pondok Indah, orang mau tinggal di Menteng, orang mau tinggal di Manhattan, di Palm Beach, di Singapura, orang mau tinggal. Equity, saham juga naik. Global ya tapi ya, gue ngomongnya. Karena inovasi akan mendorong terus. AI akan naik, market cap akan naik. Currency akan ada di 495T, art 110T, bonds 835T, dan Bitcoin itu akan di 200 triliun market cap-nya. Jauh nggak? Berarti naik berapa? 100 kali dari harga sekarang. Gold itu akan ada di 45T, dia akan stop di 45T. Next. Ini yang mengubah, kalian mungkin tahu gue dulu pernah jadi investor. Nih, coba nih yang tadi nih. Kalau kita lihat dia bilang ini bakal konsisten di 30%. Kayaknya nggak ada aset yang tumbuh secara konsisten di 30% ya. Terus dia yang dia bilang 30% itu pakai annual rate of return sebesar 30%. Dia pakainya kan. Nah, yang jadi masalah di sini asumsi dia 30% ARR ini, Bitcoin kan kita tahu lah itu aset yang sangat volatile. Jadi kalau dibilang ARR-nya sampai di 30% itu ya nggak menjamin ya. Di skenario pertumbuhan 30% per tahun ya mungkin kalau Bitcoin terus diadopsi sama institusi dan negara sebagai penyimpanan nilai utama. Yang jadi masalahnya kan emang mungkin negara mengadopsi Bitcoin untuk kontrol keuangan mereka kan nggak mungkin. Mereka nggak mau ambil resiko lah negara. Yang paling mungkin itu, ini realistis aja ya, yang paling mungkin itu negara itu bikin mata uang digital sendiri atau CBDC-nya. Tapi kalau kalau mereka menggantinya menjadi Bitcoin, kayaknya nggak realistis. Artinya nanti kalau diadopsi secara penuh, pemerintah nggak punya kontrol lagi sama ekonominya. Terus model ini juga mungkin terlalu optimis ya, dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal kayak regulasi, adopsi institusi, sama siklus di pasar Bitcoin. Nah kan kalau kita hitung-hitungan kita ya, perbandingannya market cap aset global yang dia bilang tadi ya, seluruh pasar saham dunia sekarang itu udah di 110 triliun US dollar. Total properti di dunia itu ada di 300 triliun US dollar. Emas itu di 13 triliun, Bitcoin sekarang di 1 triliun. Nah, yang jadi masalah market cap Bitcoin itu di 1000 triliun itu 1000 triliun 1000 triliun tadi dia bilang kan. Nah, kalau Bitcoin mencapai market cap ini itu berarti Bitcoin akan lebih besar dari seluruh kapitalisasi pasar saham global aset saat ini. Terus untuk mencapai kapitalisasi pasar itu, hampir semua kekayaan dunia itu harus dipindahin ke Bitcoin. Yang tampaknya menurut saya ini nggak realistis ya. Jadi dia juga harus buat regulasi pemerintah itu bisa menghambat pertumbuhan yang lain gitu. Jadi nggak logis gitu. Pemerintah itu secara penuh mendukung Bitcoin. Saya juga yakin sih Amerika itu nanti juga akan begitu. Dia nggak akan secara penuh mereka ke Bitcoin itu. Karena nanti negaranya jadi dikontrol publik. Simpelnya ya, prediksi paling sederhana gue, Bitcoin akan ke market cap di 20 triliun. Aset itu punya waktu hidupnya. Kalau lu pegang Argentina peso kayak tadi, ini di harga sekarang. Gold itu akan ada di 45T, dia akan stop di 45T. Next. Ini yang mengubah, kalian mungkin tahu gue dulu pernah jadi investor saham. Ini yang mengubah semua paradigm gue, kenapa gue jadi ke crypto full. Aset itu punya waktu hidupnya. Kalau lu pegang Argentina peso kayak tadi, ini waktu hidupnya itu cuma 2 tahun, habis itu uang lu hilang semua. Karena tadi 200 ke 1000. Ya.
2 tahun. Mata uangnya lemah lagi. Cuma 3 tahun. USD itu 14 tahun. Ya. Lifespan lo untuk pegang USD itu adalah 14 tahun. Stocks, saham itu bisa tahan lo 25 tahun. Bonds itu 30 tahun dan funds seperti hedge fund yang lo taruh di Bridgewater 20%, lo taruh di private equity seperti Brookfield yang invest di hydro, power plant, itu bisa 20% IRR-nya. Tapi lu pasti nggak ada yang diterima invest di Brookfield. Ya kan? Lu ke Blackstone, nggak ada yang mau terima duit itu, terlalu kecil. Opsi lu untuk bid ini cuma satu, cuma Bitcoin. Next. Ini pertanyaannya kan, kenapa tidak beli saham? Karena company itu punya resiko. Gua nggak akan bahas yang di sini karena gua akan dapat terlalu banyak masalah. Kita contohin di luar. Ini Apple punya. Lu kalau buka 10F filings-nya, item 1A, itu kan ada namanya risk factor. Ya. Dia akan list semuanya. Kenapa saham ini bisa hancur? Compliance-nya, financial risk. Gua tanya sekarang, 20 tahun lagi, lu berani betting hidup lu di Apple nggak? Gua nggak berani. Karena 51% dari Apple itu omsetnya dari iPhone. Dan kita belajar teknologi dari Nokia, BlackBerry, itu cepat sekali hilangnya. Gua nggak berani. Lu kalau todong gua bilang 20 tahun Apple, gua nggak berani. Karena Apple mungkin digantikan sama produk dari Cina. Gua nggak tahu apa. 20 tahun lagi dari sekarang. Ini Apple, dia kasih Iya, gue juga nggak berani. panjang banget. Resiko manufacturing. 100% di Bitcoin, Contohnya, lu aja yang resiko berani. compliance di Indo. Apple nggak bisa jualan kan? Kena nggak sahamnya? Kena. Aduh, ada. Ini risk factor ini banyak sekali. Ya, next. Nah ini dia. Ini kalian mungkin nggak kelihatan ya chartnya, tapi ini chart dari Profesor Aswat Damodaran. Kalau kalian tahu ini adalah ibaratnya yang menciptakan teori-teori valuasi. Jadi Profesor Aswat Damodaran ini beliau pernah bikin chart dari semuanya. Ini kayaknya agak berantakan ya. Gue juga sendiri kagak kebaca, tapi itu S&P isinya semua aset kelas yang ada di muka bumi ini. Ini Excel yang ngerubah hidup gue, yang bikin gue stop untuk investasi saham, bonds dan manapun. Oke, $100 lu investasikan di 1928, ya, itu akan jadi $5.360 di stocks. Sedangkan Treasury bonds itu 7.159. Jadi saham itu actually kalah sama Treasury bond. Kalau ditarik dari 1928. Dari datanya ini cuma 4% saham yang survive. Yang BEP itu 4%. Outperform 0,25. Jadi lu basically stock picking itu impossible game. Lu gak akan pernah menang. Kalau ditariknya 100 tahun. Ya. Real estate itu juga nggak bagus-bagus amat. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang kaya seperti Donald Trump di real estate? Karena mereka tahu fiatnya lemah. Jadi mereka pakai leverage. Mereka pinjam untuk main properti. Yeah. Tapi itu kayak main blackjack. Ya, ibaratnya lu lihat nih siklus dunia. Lu kalau ngutang beli properti tapi di saat krisis, lu di atas 21 kalah. Lu judi basically. Siklusnya lagi di mana nih? Tapi kalau lu lagi ekonominya lagi naik 1971, lu hutang buat beli gedung, lu kaya raya. Tapi game ini nggak konsisten. Kenapa? Karena lu hutang, lu beli properti, lu hutang beli properti. Siklusnya satu yang jelek, mati lu langsung. Wipe out semuanya. Dan itu terjadi di banyak sekali. Lu tinggal pelajarin. Yang main properti itu banyak sekali mati. Di Indonesia pun sama. Kena krisis 98 tuh yang main properti pakai utang mati. Yang main perusahaan pakai utang mati. Ya. Jadi stocks, real estate, treasury bonds itu nggak sebagus yang kalian kira. Gold bahkan outperform ini semua. Emas. Sesat. Next. Nih, Nah ini pertanyaannya. saham nggak bagus. Mereka adalah orang-orang yang mainin leverage ini. Lu foto ini, pelajarin orang-orangnya. Cara mereka jadi kaya simple. Pakai bank, ngutang, bangun proyek, bikin. Tapi itu sampai lu masuk di financial downturn yang salah, lu leverage uang orang, lu langsung besok jadi miskin. Next. Apa alternatif Bitcoin? Kan cuma satu. Gue bilang ada lagi alternatifnya, sabar. Ada yang tahu ini lukisan apa? Pencinta seni? Nggak ada pencinta seni di sini. Haystack namanya judulnya, by Claude Monet. Ini di auction terakhir 2019 itu kalau gua nggak salah, kalian bisa double check di Google ya. 110 million US dollar. Sekitar 1,9 T kalau kita 16.000 1,9 T. Mampu nggak beli? Ini 20% nih tahun ke tahun nih. Kalau tahan dari dulu, ini 20% tahun ke tahun. Opsi Bitcoin itu cuma gambar Monet ini. Kalau lu mampu beli silahkan beli buat orang-orang kaya di sini. Mungkin Bos Ivan kalau mau beli ya. Next.
Nah, ini aset kelas ini dari Sailor juga chartnya. Orang kan ngomongnya selalu consumer inflation, oke? Jadi kalau gue beli investment grade bonds, gue menang dari consumer inflation. Tapi kita tahu itu bullshit. Beras naiknya berapa, semua naiknya berapa. Realnya adalah monetary inflation, M2 money supply. Itu batasnya di situ. Jadi kalau lu US large cap, S&P 500 13,3, lu hit benchmarknya pas sama M2 money supply. Lo harus cari tadi apa? US growth atau enggak Nasdaq teknologi, baru naik dikit. Bitcoin 30% tahun ke tahun. Ya. 30% tahun ke tahun. Next. Market cap ini sekarang. Gold, Bitcoin kecil tuh, 1,8 T tuh di ujung. Under value nggak ini? Kalau menurut lu ini nggak murah, ya gua udah nggak tahu lagi pakai chart apa lagi untuk gambarinnya. Kira-kira seperti ini. Real estate 330 T, bonds itu 300 T, equity global US sama Nggak bisa semuanya. dibandingin lah. Jadi kalian harus Ada tahu dah. dari global index Sekarang itu nggak US itu gitu, 20% 4 saham loh. Global ya. Buka coba prospektusnya, MSCI World Index. 5% itu Nvidia, 5% Microsoft, 5% Apple. Dunia itu nggak ada isinya kecuali US. Ya. Ini US semua equity-nya. 6T dan ARTA yang tadi, yang kayak hashtagnya Monet, gambar-gambar yang lain itu di 18T. Gold itu 16T dan Bitcoin di 1,8T. Orang logikanya kan Bitcoin itu kan bisa karena ada komputer kan. Orang kan saham itu kan ada pasar komputer ya kan. Nvidia, ada Intel, lain-lain. Tanpa perusahaan-perusahaan itu ya Bitcoin ini nggak ada. Jadi nggak bisa dibandingin teman-teman. Opsi lu murah atau enggak. Next. Nah ini dia sejarah. Ada yang tahu Dutch Guilders? Itu mata uangnya udah nggak ada lagi. Ya. Tadi Gresham's Law, uang yang busuk lu buang ke uang yang bagus. Uang yang bagus apa? Manhattan 1626. 60 guilder tuh beli lu Manhattan. Guildernya sekarang udah nggak ada. Ngerti nggak? Currency itu cuman palsu, dibuat. Akal-akalan. Ya. Guilder tuh udah nggak ada lagi. Lu cari, Dutch Guilder udah nggak ada. Tapi lu 60 guilder lu bisa tukar sama Manhattan. Itu 6% tuh ARR-nya. 60 guilder jadi 2,1 triliun. Louisiana. Harganya 15 juta dolar. Ada nggak yang mau beli Louisiana 15 juta dolar? Sejauh itu, currency itu devaluasi. California 18 juta dolar. Alaska tuh cuma 7,2 juta. 7,2 juta dolar lu bisa beli Alaska, tapi tahun 1867. Ya. ARR-nya nggak besar. Lihat kan? 6%, 6,3, 7,7, 7,8. Itu kenapa Albert Einstein bilang compounding adalah hal terbaik yang ada di dunia ini. Karena 30% tahun ke tahun ARR. It will do you wonders. Kalau Bro Ray ini kan 100% kan ARR-nya. Ngikutnya dari 2014. Bro Oscar juga sama. Udah tidur tenang ya kan? Beli mobil sekarang tinggal beli mobil. Karena pakai Gresham's Law. Hoard good money, spend with money. Next. Nah, Bitcoin itu ada resikonya nggak, Penuh? Itu pertanyaan kalian semua. Ini gue akan jawab semuanya di sini. Suaranya berubah nih ya. Crackdown. Apa nih? Regulatory crackdown. Anggap semuanya satu dunia ini ban Bitcoin. Ini yang Bro Ray bilang di podcast lo. Tapi gue sedikit nggak setuju, Bro. Karena Dari video YouTube-nya emang ya? mau semuanya ban Bitcoin, gue aja rada nol. Secara teori Bitcoin akan mati, ya nggak? Satu notrannya itu bisa tahan semua network. Dengan sistem yang diciptakan Satoshi, ketika ada miner yang mati, akan ada yang lain lagi yang ganti. Kenapa? Karena harganya akan makin bagus untuk dia mining. Jadi Bitcoin itu nggak bisa di-ban. China udah coba. China itu negara paling kuat. Dia lihat, ini barang, oh ini nggak bisa gue kontrol, gue ban. Tapi nyatanya sampai sekarang, lu buka aja di luar negeri. Riset kripto itu paling banyak di dunia dari mana? Dari Cina. Jadi gue selalu pakai translate, gue nggak bisa Mandarin soalnya, nggak bisa baca. Dengerin dikit-dikit, baca nggak bisa. Gue selalu pakai GPT untuk translate ke riset dari Cina. Itu Bitcoin nomor 1, leading research dari Cina, bukan US. Next, ini resiko lagi. Masalah di codingnya dan quantum computing. Quantum computing yang Willow dan Google, menurut gue itu marketing scheme bullshit. Nggak bisa dipakai. 115 qubit bisa buat apa? Solve very specific problem, fake. Google belum menemukan quantum computer. Kenapa? Kalau Google sampai nemuin quantum computer, itu satu divisi tech-nya bakal
meledak kepala lo. Kenapa? Karena Google akan dihack sendiri sama quantum komputer dia sendiri. Mana mungkin dia jual senjata kayak begini? Fake. Ini bukan nggak mungkin, itu mungkin bro. Jadi bisa aja nanti Bitcoin enkripsinya akan sama quantum computing. Nggak ada yang nggak mungkin, itu mungkin. Itu marketing scheme. Nggak ada. Ya. Sampai ada pun Bitcoin ini di-run open source. Suaranya balik lagi nih. Supaya- Sik. Kepala lo. Kenapa? Karena Google Itu marketing scheme. Oh iya Nggak ada. benar. Ya. Sampai ada pun Bitcoin ini di-run open source. Tapi mungkin teman-teman juga perlu cek di talin manual ya. Jual beli Bitcoin, sorry. Jual beli quantum computing itu udah dibatasi, udah ada aturannya. Jadi mungkin si Timothy ini belum cek terkait quantum computing di negara-negara lain. Yang dia tahu itu Google. Padahal untuk sebagai alat perang dia memang udah diciptakan, cuman belum banyak dipublikasi aja karena udah sampai dibuat regulasinya, aturan di Eropa nggak salah. Bentar aku cek dulu ya, talin manual quantum computing. Salah tuh udah ada aturannya. Kayaknya ini deh. Ya di Belanda ya. Ini domainnya NP. Bukan kali ini ya. Talin manual. Coba nanti teman-teman cari dah. Saya lupa dokumennya di mana. Nanti cari aja talin Banyak manual. miskonsepsi Satoshi yang coding. Salah besar. Satoshi cuma ciptakan dan bantu guide. Yang coding itu adalah kumpulan programmer. Ini open source. Menurut lo kumpulan programmer itu bodoh gitu. Dia akan biarin, dia nggak akan hard fork ini ketika terjadi. Bitcoin akan selalu dijaga sama mereka semua. Next. Nah, ada yang bilang, gimana kalau ada teknologi yang lebih baru? Ini tesisnya Ray Dalio by the way. Gua bantah tapi. Ada yang tahu nggak ini koin apa? Fact coin, YB coin, Emmer coin, Bytecoin, VPN coin. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Ada yang pernah ingat nggak? Ini kayaknya nggak lama nih. Kalau gua nggak salah tahun 2015 ini awal-awal gua main kripto. 2015 ini Februari. Ya. Yang ada masih cuma 2015 Monero. Februari. Kan? Artcoin, Rubycoin, Taicoin, banyak banget. Taicoin. Sampah semuanya menurut gua. Iya. Gak pernah ada yang bisa gantiin. Kalian tahu gak koin ada berapa? 10 juta lebih. Tapi nggak ada yang ngalahin Bitcoin. Lu dikasih 30% ARR, lu bahkan mikir hal lain. Itu udah kebodohan luar biasa menurut gua. Karena tadi Manhattan tuh cuma 6% loh ARR-nya. Ini 30. Ya. Dan lu lupa sama semua ini. Jadi kalau ada yang bilang bakal ada kripto yang lebih canggih dari Bitcoin. Kalau ada misalnya exchange owner ya yang di luar negeri ngomong lebih bagus Solana dibanding Bitcoin, pasti exchange meledak, FTX. Perhatiin deh, yang keluar dari mulutnya yang bukan Bitcoin ya. CZ gue tahu, dia cuma pegang Bitcoin. Yang punya Bybit gue juga tahu dia cuma pegang Bitcoin. Semua yang lu lihat top 5 yang bikin Kraken itu cuma pegang Bitcoin. Kenapa? Kenapa jualin barang tapi cuma pegang Bitcoin? Coba tanya Bro Ray, paling besar apa? Bitcoin. Itu rahasia udah dibuka loh depan kalian, sulapnya itu. Ini nih, tai. Coba lu screenshot sekarang coin market cap. Pegang omongan gua 2030. Akan jadi tai semua lagi. Persis kayak gini, ya. Next. 1 jam lu belajar Bitcoin, lu akan bilang Bitcoin itu scam. Tapi gue ngerti sih, karena sifat dasar manusia itu bersaing. Karena kalau dia tahu siapa yang buat koin itu, dia nggak pengen koin itu maju. Nah, makanya Bitcoin ini jadi ibaratnya karena dia anonim ya, makanya dia jadi seolah-olah itu milik bersama. Orang lebih memilih Bitcoin dibandingkan tai-tai koin yang lain gitu. Karena mereka nggak pengen ada ibaratnya kompetitor lah. Tuh, jadi manusia itu nggak pengen ada yang lebih hebat daripada mereka. Padahal secara teknologi kalau diuji
eh, ETH, Solana itu ya bagus secara teknologi ya dibandingkan 10 jam. Bitcoin. Walaupun ada Lo hal akan tertentu coba yang untuk beli. ibaratnya menjadi keunggulan daripada Bitcoin itu sendiri ya tadi keanonimannya itu. Penasaran. 100 jam. Lu akan invest 50% aset lu. Lu mulai mengerti 100 jam. 1000 jam lu all in kayak gua. Jago si Timothy ini jualan. Percaya nggak? Gua 1 jam liat Bitcoin scam. Jago jualan dia nih. Semua orang begitu. Lu belajar 10 jam, lu akan coba dikit-dikit beli. Udah beli belum, Van? Oh, udah. Ini kayak apa? Kalau gue zaman kuliah nih kayak koko-koko di glodok dia. Di tes dulu ke sini, disuruh cek toko sebelahnya gimana. Padahal toko sebelahnya juga bosnya sama. 100 jam. Gitu, pandai dia nih. Pandai dia nih. Tapi kalau 1000 jam, lu akan all in. Beli Bitcoin. Sekian, terima kasih. Idih. Gua akan sambut Bro Kakak untuk bawa kali. Kita lihat dulu komen-komennya nih. Ya bagus lah. Tapi sebenarnya teori-teori yang dia pakai ini ya, manusia itu punya kecenderungan menggunakan teori ya untuk mendukung argumentasinya dia aja. Padahal ya nggak semuanya benar. Ini ada lagi nih, jujur itu gua anak muda paling jenius aja. Aduh, paling jenius di bangsa ini yang apa nih? Yang ini pengen ngasih edukasi ke semua anak muda. Si paling jenius wah, semua yang ada di situ triliun. Cek, astaga, kasihan nih orang. Kena dia, entah yang jenius tapi tidak mau bukan gak mau berbagi, banyak yang mau berbagi. Lu lihat tuh di perpustakaan, yang lu lihat cuman YouTube doang sih. Lu lihat jurnal-jurnal itu banyak kok. Yang lu baca memang apaan, yang kayak gini-gini doang. Ini banyak jenis tapi tidak mau berbagi. Lu malas nyari, bodoh. Bagi-bagi ilmu, kita nggak bisa ikut. Ini bener banget lagi anjir. Uang yang lu bayar buat beli kelas dia, buat invest ke klub Holywing, iya lagi. Iyalah. Mantap. Sepakat sih ini orang kayak sepakat sih, dan orang kayak gini tuh nggak peduli dengan orang lain ngapain berbagi. Saya sendiri ngalamin hidup saya agak lebih baik dari sebagian seluruh saya. Kadang saya bertanya mereka malas tahu pas betul curhat abangnya. Iya, iya nih promosiin BTC. Iya, intinya dagang ya sama. Semua orang, nggak semua orang sih ya. Ada yang juga secara nggak sadar, ada secara nggak sadar. Tapi setiap orang tuh sebenarnya berdagang, Wak. Kalau kita nggak berdagang, ya gimana kita mau hidup? Banyak yang didagangin. Cuman cara bayarnya beda. Ada yang pakai materi, ada yang pakai kepuasan batin. Yang kok berkeluar negeri ya. Sama dengan judi ya. Stres, tapi tadi lucu sih, dibilang si Timothy orang yang mau berbagi. Masalahnya sumber informasi kalian tuh dikit, banyak kok tempat-tempat lain nih. Lu bisa cari di sini. Fix, ini kan bagus nih. Ini banyak nih kalau lu mau ilmu tuh banyak nih. Kalau nggak bisa bahasa Inggris tinggal translate. Gue juga biasa pakai translate kok.
jangan inilah, di Sinta juga banyak, Sinta Jurnal nih, banyak di sini jurnal, tinggal lu cari aja, tuh, sumber informasi kalian dikit masalahnya, ini banyak, jadi jangan cuma bilang dia jadi, ya lu muas-muasin ego lu aja itu mah. Jadi mungkin teman-teman kalau saya lihat ya, kayaknya kalau menurut saya ini ya, menurut saya yang pengetahuannya sangat sedikit ini, Bitcoin itu nggak logis sih kalau bisa sampai ke 20 miliar di di 10 tahun atau 5 tahun lagi itu nggak mungkin, nggak logis. Karena nggak mungkin negara menyerahkan kontrol ekonominya ke publik. Itu udah hukumnya tuh. Pasti ada regulasi yang menghambat dia walaupun itu sedikit. Belum lagi yang tadi dia bilang, udah dia bilang sendiri kan tadi, World Economic Forum tuh. Ada orang-orang yang punya kapital besar. Gimana caranya melawan mereka? Jadi yang logis-logis aja lah. Dia optimis ini sebenarnya kalau menurut saya ya supaya ada bagusnya juga memang kita coba-coba investasi, tapi jangan semua lah ke Bitcoin. Ya paling-paling ya 10-30% bisa. Tapi kalau semua hati-hati teman-teman. Yang ada nanti kalian ketika aset itu jatuh kalian stres. Mending diversifikasi aja. Jadi jangan semuanya ke Bitcoin gitu loh. Kan bisa aja dia yang kayak apa tuh yang dia margin call itu terus atau tiap beberapa hari dia beli, ya anggaplah dia beli beli kasih tahu kalian tuh dia beli sekian, habis itu setelah mulai naik dia jual lagi, pas jualnya nggak kasih tahu kalian, kan bisa aja begitu, mana dia kasih tahu gitu loh. Jadi jangan terlalu gampang percaya sama orang-orang di planet bumi ini. Percaya sama diri kalian sendiri aja, riset yang benar gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah simak konten ini. Saya juga, menurut saya ada bagusnya juga sih kita lihat beberapa pendapat-pendapat orang lain gitu. Jadi cukup sekian, terima kasih, see you.